Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini kami ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Aqidatul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Said Sabiq. Di dalam buku beliau dari hadis Nabi, Bapak Ibu, kata Nabi, pada saat nanti kita masuk ke liang lahat, ada 5 hal yang dirasakan orang yang pertama kali masuk ke liang lahat. Kita ini semua Bapak Ibu akan masuk besok di sana. Itu liang lahat bukan tempat yang luas, tidak seluas kamar tidur kita hari ini. Dia hanya 1,5 meter, kemudian pakaian tidak ada label jabatannya, semua warnanya berwarna putih. Cuman kata Nabi, pada saat pertama kali nanti kita bermukim tinggal di sana, ada 5 hal yang akan dirasakan seseorang, tergantung amal ibadahnya. Jadi pada kesempatan subuh ini ada kabar gembiranya yang akan kita sampaikan, ada kabar buruknya. Jadi yang kita sampaikan ini kabar buruknya dulu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada, kalau belum mampu mandi sendiri pas mati besok, jangan sombong-sombong bermasyarakat. Ya Bu ya, Bu masih hidup, kira masih mati. Jadi kalau belum bisa mandi sendiri pas mati, jangan terlalu anggap remeh terhadap orang-orang yang soleh di dunia. Ada orang yang dia tahu hanya kawan sekantor, ulama dia tidak mau dekat, orang soleh dia tidak mau dekat. Padahal kawan yang sekantor ini pas ia mati besok tak mampu ngurus dia fardu kifayahnya. Siapa yang dia remehkan? Orang-orang soleh. Kalau macam ini mati besok, siapa yang ngurus? Musuh. Tak akan ada bahagianya Bapak Ibu. Jangankan mati kita dimandikan musuh, duduk berdampingan dengan musuh macam di neraka di dunia ini Bapak Ibu. Kita kadang memilih tempat Pak, duduk di mana? Karena apa? Menghindari agar tak duduk bersama musuh. Itu masih di dunia. Padahal kata Nabi, orang yang mati itu jika yang bertakziah itu mendatangi dirinya tak ada yang mengaku dia orang baik, susah itu jenazah. Makanya itu gunanya tokoh masyarakat kita semalam kita ngomong, apakah ini orang baik, apakah ini dimaafkan, apakah ini orang beriman. Buat apa itu disampaikan? Biar tenang arwah dia ini Bapak Ibu. Kita ini tak ada manusia yang tidak punya salah, kita semua punya salah Bapak Ibu. Salah bertetangga ada, salah bersahabat ada, salah bermasjid ini Bapak Ibu ada. Makanya kita sering-sering minta maaf. Maka kata baginda Nabi, 5 hal ini akan dirasakan orang pada saat dia pertama kali masuk ke liang lahat. Yang pertama Bapak Ibu kata Nabi, innahu la yasma'u khabqa ni'alihim.
yang akan kita rasakan pada saat pertama kali masuk ke liang lahat itu, kata Nabi, setiap orang yang mati itu dia akan mendengar suara terompah kaki orang-orang yang menghantarnya pada saat dia ditinggalkan sendirian di liang lahat. Besok Bapak Ibu, andai ada anak, sahabat, RT, RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid besok menghantar kita. Pada saat kita dimasukkan ke liang lahat, kata Nabi, pada saat mereka mulai meninggalkan kita, terompah mereka itu kita dengar. Dan suara itu membuat kita takut, Pak. Kenapa kita takut? Karena sedikitnya amal yang dibawa. Saya mohon maaf Bapak Ibu, jika kita mengatakan modal surga itu adalah cukup sholat modal masuk surga, terlalu murah surga itu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Sudah kita lihat solat kita, kalau kita kategorikan nanti tanda-tanda solat yang diterima itu, diantaranya tanda-tanda solat seseorang itu sudah diterima, bahkan solatnya sudah mulai khusyuk, maka setiap habis solat dia tak berani lagi mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Kita kadang Bapak Ibu di dalam solat pun kadang masih mengupat hati kita, kemudian ngaku pula solat udah khusyuk. Salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan hidup ini pun kadang banyak kita yang tidak sepakat. Padahal perjalanan hidup ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Bapak Ibu, jika kita tak dihargai orang itu biasa. Namun jika kita kecewa gara-gara tak dihargai orang, maka jika tidak dikembalikan kepada Allah itu membuat kita susah dalam hidup ini. Jadi kata kuncinya apa sebenarnya Bapak Ibu? Ada yang ditetapkan dalam hidup kita, kita tak boleh protes. Di antaranya adalah apa? Rizki, ajal. Inilah yang kita bahas. Amal baik, amal buruk. Amal baik itu akan pasti dibalas, amal buruk itu pun pasti dibalas. Dan yang terakhir yang dipastikan adalah surga atau neraka tempat kita. Itu kepastian Bapak Ibu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jika ada anak cucu keluarga kita besok, kasih nasihat. Nah, kalau ayah mak besok udah meninggal, tolong kalian jangan pulang setelah orang yang menghantar itu besok pulang. Karena di konteks hadis yang Nabi yang lain, 7 langkah orang yang menghantar kita itu besok meninggalkan kita. Di konteks hadis yang lain, malaikat itu akan hadir kanan dan kiri, bukan untuk mengasih sembako dan bantuan. Dia membawa catatan dosa dan amal. Kertas dipertontonkan ibu-ibu, dipertontonkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat itu kata Nabi, orang yang meninggal dari dunia ini, banyak orang yang tak ingin punya masalah pas ia mati. Hadisnya telah kita sampaikan 2 bulan yang lalu. Idza wudi'atil janazah ala a'naqihim wa ihtamalahar rijal. Kata Nabi, jika jenazah itu sudah masuk keranda itu besok, wa in kanat solehah, jika dia orang baik, qalat qaddimuni, dia akan berkata, kalian segerakanlah saya, kalian segerakanlah saya. Jika yang meninggal orang baik. Wa in kanat ghairu solehah, jika dia bukan orang baik. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa ngaku kita ini orang baik hari ini Bapak Ibu. Kita masih banyak dosa Pak, banyak salah kita dalam hidup ini Bapak Ibu. Andailah yang meninggal ini bukan orang baik, kata Nabi, qala ya wailaha aina tashabun, celaka saya ya Allah, mau dibawa kemana aku hari ini? Yasma'u sautaha bainas sama'i wal ardi, terdengar teriakannya antara langit dan bumi. Apa gambaran makna dari hadis ini? Ternyata orang setelah ia mati banyak kekhawatiran jika sedikit amal yang dibawa. Makanya Bapak dan Ibu, bismillah saja dah sampai mati duduk bermajelis ilmu habis subuh di masjid ini. Mudah-mudahan jadi tambahan amal Bapak Ibu. Kalau nafsu kita ikutin ya Pak, lebih enak nih Pak Ketua minum teh sambil makan goreng pisang panas, lebih enak sebenarnya. Tapi biarlah awak niatkan masuk tak masuk itu ngaji ke hati dan ke pikiran. Bismillah mencari keridhaan Allah. Kalau keridhaan manusia dicari tak akan ada ujungnya Bapak Ibu. Kalau kita sibuk mencari keridhaan manusia di dunia ini, ujung-ujungnya apa? Bukan puas, kecewa Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu memang bukan alat untuk memuaskan hidup kita. Yang tahu persis apa kebutuhan hidup kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bapak Ibu ya. Akhirnya berangkatlah orang itu Bapak Ibu. Semalam sudah kita bacakan, anak itu besok paling afdolnya dia memasukkan ke liang lahat di bagian kepala kita.
Makanya itu gunanya anak itu paham ilmu agama. Paling abdol, bukan artinya haram kalau anak tak menyambut kepala kita masuk liang lahat, bukan haram. Yang paling abdol itu meletakkan kepala kita ini di liang lahat anak, bukan ustadz, bukan pengurus masjid, bukan tokoh masyarakat. Maka jangan terlalu sering nyalah-nyalahin ustadz, bapak ibu. Kalau dia tidak datang disalahkan. Sebenarnya tidak tanggung jawab dia kalau kita nafsi-nafsi beragama ini, bapak ibu. Siapa yang paling abdul? Keluarga sendiri. Kemudian ustadz itu hanya tugasnya bantu-membantu, tolong menolong. Kalau memang tak mampu bilang, jangan bermodalkan gara-gara sesuatu padahal tak tahu. Ada orang beragama ini kadang modal nekat. Padahal ada ancaman hadis Nabi, siapa yang beramalkan kalau tidak tahu ilmunya, maka amalnya itu pertanda akan ditolak. Itu yang pertama tandanya. Jika beramal tak punya ilmu diamalkan akan ditolak. Maka mohon maaf Bapak Ibu, inilah yang pertama besok akan kita rasakan. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Setelah kita dengar besok suara terompah itu, berjalan orang itu meninggalkan, mulai seorang diri. Kalau sebagian pendapat para ulama, orang yang masuk liang lahat itu besok Bapak Ibu macam seperti orang yang bangun dari mimpinya. Tapi bangun dia dari mimpinya memang bukan lagi di dunia, tapi seolah-olah di alam mimpi. Tapi kita lihat penjelasan kedua ini akan nyambung ini Bapak Ibu. Apa kata Nabi yang kedua yang dirasakan orang pas masuk ke liang lahat? Takhtalifu atla'uhu li dhammatil qabr. Yang kedua kata Nabi, akan ada nanti orang yang merasakan setelah masuk ke liang lahat bagaimana sakitnya tulang belulangnya dipatah-patahkan. Ibaratnya Bapak Ibu, andai kita hidup hari ini dipatahkan orang kaki dan tangan kita, sakitnya itu nanti akan kita rasakan. Pertanyaannya Bapak Ibu, biar mendekatkan paham, tapi bukan persis seperti yang saya bilang ini. Ada ndak Ustaz rasanya sakit kemudian tapi tak ada bekas? Ada Pak? Ada ndak kita rasakan rasa sakitnya bagaimana leher digorok padahal leher tak berdarah? Bisa dirasakan? Bisa. Di saat kapan? Di saat bermimpi Bapak Ibu. Saya kasih gambaran biar lebih, Pak, masa Ustaz udah mati masih kita rasakan? Kita beda alam besok kalau udah liang lahat Bapak Ibu. Saya kasih gambaran biar dekat ke paham. Ibaratnya ibu-ibu bermimpi tengah malam, rumah ibu ini di tengah sawit, tak ada tetangga. Kemudian suami pergi ke luar kota, di lemari ada uang 2 miliar di dalam mimpi. Akhirnya setelah suami pergi tinggal awak seorang diri di rumah, betul? Akhirnya Bapak Ibu pas mau menutup jendela, nampak ada 5 orang di luar bawa parang. Tujuannya ingin merampok rumah ibu. Di dalam mimpi. Tengok maling 5 orang. Akhirnya saya tanya ibu-ibu dulu, kaget enggak di dalam mimpi itu? Kaget. Setelah kaget, takut. Kenapa takut? Takut uang diambil maling. Karena kita ini orang yang cinta dunia contohnya. Akhirnya dikunci pintu serapat-rapatnya. Ditelepon suami enggak nyambung. Setelah ditelepon suami tak nyambung, bertambah kaget enggak ibu-ibu? Bertambah kaget. Karena apa? Tidak ada tetangga. Dikunci pintu belakang, ada juga orang nunggu di belakang. Tujuannya apa? Untuk maling memang. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam mimpi itu mereka berusaha mendobrak pintu. Akhirnya kita menjerit berteriak, namun teriakan ini tak ada yang mendengar. Tapi di dalam mimpi kita berteriak. Akhirnya mereka mendobrak pintu Bapak Ibu, ditahan tangan kita, diikat kanan dan kiri, diikat kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri. Akhirnya apa? Datanglah perampok tuh, nyawa atau uang katanya. Kira-kira Ibu pilih nyawa atau uang saat itu? Bu, jawab baik-baik Bu. Uang atau nyawa? Mata duitan nyopak semuanya Pak. Uangnya jawabnya. Nyawa, kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya berkeringat dingin dalam mimpi itu. Napas pun naik turun karena takutnya. Akhirnya ibu terbangun. Astagfirullah, rupanya mimpi. Pertanyaannya, beruntung dah ibu pada saat terbangun dari mimpi itu, mimpi yang buruk tadi, terbangun tiba-tiba. Bahagia enggak? Bahagia. Ternyata cuman mimpi. Kalau di liang lahat tidak ada lagi terbangun dari mimpi Bapak Ibu. Tak ada lagi.
Akhirnya takut dapat. Yang kedua, taruhlah ibu belum bangun, digorok maling tulah leher tuh. Nampak kita lihat dalam mimpi itu mengalir darah dari leher kita tuh, mengalir memang Bapak Ibu. Kemudian kita rasakan sakitnya itu, pasti kita rasakan itu Bapak Ibu. Namun pertanyaannya, di alam nyatanya pada saat dilihat kita yang sedang tidur, terputus enggak leher kita? Tidak. Tapi di dalam mimpi terputus. Artinya apa? Ada rasa di dunia yang tak bisa digambarkan dengan rasa di alam gaib Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan alam barzah dengan alam dunia. Berbeda dimensinya Bapak Ibu, berbeda jalurnya, tapi ada hidupnya di sana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau tangan ini dipatahkan Bapak Ibu, kalau dulu tahun 80-an Bapak Ibu, kalau ada orang maling di kampung yang tak bisa lagi dikasih tahu, itu ditarik orang tangan kanan dan kirinya Pak. Ditarik kanan dan kiri, copot Bapak Ibu, udah biarkan aja dia pergi. Kalau memang malingnya udah berlebihan, itu sakitnya Bapak Ibu, ngilunya luar biasa. Namun kata Nabi, ada nanti orang yang merasakan ini. Mudah-mudahan bukan jamaah Masjid Sabirin. Mudah-mudahan bukan kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu bagaimana Ustaz rasanya itu, wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu mau praktek masing-masing dah ya. Saya tidak tanggung jawab Bapak Ibu untuk mencoba ini. Namun yang jelas kata Nabi akan datang ini, entah siapa yang didatanginya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apalagi kata Nabi, yasma'u sautahu idza darabahu bil mitraq. Nanti ada orang masuk ke liang lahat itu kata Nabi, apa yang mereka rasakan? Mereka akan merasakan dan mereka akan mendengar bagaimana kuatnya suara pukulan hantaman godamnya malaikat mungkar dan nakir. Mitraq ini Bapak Ibu alat pukulnya malaikat mungkar dan nakir. Pada saat dipukulkan nanti itu kepada seseorang kata Nabi, orang yang dipukul ini akan ia dengar bagaimana kuat dan kerasnya pukulan itu. Akhirnya lagi-lagi menambah rasa takut kita besok di liang lahat Bapak Ibu. Pertanyaannya, amal apa yang mau dibawa? Kita beramal hari ini Bapak Ibu, sudah beramal hari ini, sifat dengki masih dipelihara. Kita sholat hari ini, rianya masih ada. Kita sholat hari ini, sombongnya masih ada. Kita sholat hari ini, ujubnya masih ada. Sibuk awak sholat 5 kali sehari semalam hanya cukup menutupi sifat yang awak pelihara hari ini. Makanya kenapa kita harus istighfar habis sholat? Banyak caci maki kadang yang muncul dalam hati, bahkan yang terucap. Maka assalamualaikum warahmatullahi kata Pak Imam, langsung astaghfirullahalazim. Kadang sajadah kotor, kadang apa? Kita bencihi pengurus masjid. Misalnya AC mati, kita bencihi orang-orang yang bertugas dalam masjid. Akhirnya hati ini tidak ada kebaikan di sini Bapak Ibu. Tidak pernah ngalah, tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah merasa melihat orang itu harus lebih baik daripada kita. Kadang kita masih sibuk melihat diri kita lebih baik ketimbang orang lain. Padahal ini bawaan bisikan setan sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang ketiga, entah amal apa nanti yang kita bawa. Yang keempat, apalagi nanti yang akan dirasakan seseorang pas masuk ke liang lahatnya, yudribu baina uzunaihi. Ada nanti kata Nabi yang merasakan bagaimana sakitnya telinga kanan dan kirinya dipukul. Kenapa telinga kanan dan kiri ini adalah menjadi gambaran salah satu yang paling vital dalam badan kita ini Bapak Ibu, diantaranya telinga. Ini kalau udah kecelakaan keluar darah ini Bapak Ibu, sedikit harapan akan panjang umur. Andai pun hidup, akan banyak hal-hal yang membuat dia tersiksa di dalam hidupnya. Ternyata Bapak Ibu, bagaimana rasanya ini dipukul kanan dan kiri, keluar darah, begitulah rasa sakitnya. Ada nanti kata Nabi yang merasakan ini, entah siapa orangnya, wallahu a'lam. Entah orang yang sering mendengar aib orang, ataukah telinga yang sering memang mendengar hal-hal yang tak baik, ataukah telinga ini memang benar-benar Bapak Ibu memang tak mau mendengar kebaikan. Asal ada yang baik tinggalkan. Ada handphone Bapak Ibu 24 jam kadang di tangan, terserah Bapak Ibu. Handphone itu mau jadi kunci neraka, itu urusan kita. Mau jadi kunci surga, itu urusan kita. Maka bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya HP handphone hari ini, jadikan itu menjadi kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Ia di-share hal-hal yang baik.
Tapi jangan men-share sembarangan, ada kadang hoak, ada yang tak benar yang harus diteliti berhati-hati. Karena apa? Pertanggungjawabannya besar. Contoh Bapak Ibu, mohon maaf, contoh sekarang postingan itu banyak diedit-edit Bapak Ibu. Orang lagi, misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, joget dangdut-dangdutan, kemudian dibuat musiknya sholawatan. Hati-hati. Ini sekarang dituduhlah orang-orang dangdutan rupanya sholawatan tidak pakai jilbab, tidak nutup aurat. Itu banyak sekarang terjadi, makanya berhati-hati saja sebelum di-share. Nah, maka saya sampaikan, ada kata Nabi 4 tanda ahli surga itu. Ini entah kita masuk, wallahu a'lam Bapak Ibu. Di dalam kitab Durratun Nasihin kata Nabi ada 4 tanda 4 ahli surga. Yang pertama adalah wajahnya menenangkan. Jadi Bapak Ibu, tanda-tanda ahli surga itu wajahnya menenangkan, enak dipandang. Jadi Bapak Ibu, ulama itu paling enak dipandang wajahnya dan menenangkan. Ada juga orang cantik orangnya, ganteng orangnya, tapi tak enak awak memandangnya karena buruknya akhlak. Saya tanya ibu-ibu, jawab Bu baik-baik Bu ya. Bu, enak enggak memandang wajah suami ibu yang sekarang? Enggak enak rasa cara ngomongnya. Enaklah taruh Bu ya. Tapi ingat Bu, untuk mendekatkan paham. Ternyata Bapak Ibu tanda ahli surga itu kata Nabi wajahnya enak dipandang dan kadang wajah orang itu membuat kita ternasehatin. Coba Bapak Ibu lihat wajah para habaib, penghafal Quran, ulama-ulama yang benar ulama, itu tenang Pak bawaan melihat mereka itu. Ada orang kadang dipandang wajahnya susah wak dibuatnya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Contoh Bapak Ibu, ada 3 di dunia ini yang tak ada rasa membenci melihat wajahnya. Yang pertama adalah melihat wajah orang tua. Siapa yang mengatakan tidak enak melihat wajah orang tuanya, ini orang layak diragukan keimanannya dan kecintaannya kepada Allah. Kalau ia benci melihat wajah orang tuanya sendiri. Nyatanya banyak sekarang orang memang tak enak nengok wajah orang tuanya. Ternyata ini adalah tanda-tanda salah satu golongan yang tidak berhak masuk surga itu besok. Orang yang masih ada sangkut pautnya dengan kedurhakaan orang tuanya sendiri. Kemudian yang kedua, yang paling enak dipandang wajahnya di dunia dan kita tak benci melihatnya, kakek-kakek dan nenek-nenek yang telah lanjut usia. Itu paling enak nengoknya Bapak Ibu. Saya tanya Bapak dan Ibu, jika ada kakek-kakek, nenek-nenek di atas 80 tahun lewat, ada ndak rasa dengki melihatnya? Ndak, kasihan. Kok ndak ada kawannya? Siapa yang ngurus? Kemudian itu bawaan, kenapa kadang enak wajah orang itu enak dipandang Bapak Ibu? Karena bawaan dosanya udah sedikit. Kadang ibu benci kawan yang sebaya sekarang karena dua-duanya masih sama-sama kuat ingin berdosa, makanya kadang saling benci. Tengok kami, kata dia mukanya langsung. Kan gitu. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, yang paling enak dipandang wajah orang yang lanjut usia. Apa efeknya? Karena sedikit dosa mereka. Dan yang terakhir, yang paling enak wajah dipandang di dunia di antaranya adalah anak balita di bawah 5 tahun lah Bapak Ibu. Itu tak ada rasa dengki melihatnya itu Bapak Ibu. Bawaannya enak aja, senang aja. Kenapa? Tapi kalau Bapak Ibu lihat kawan sekarang, kadang Bapak Ibu melihatnya pun malas kita. Melihat wajahnya pun malas kita. Macam ibu-ibu ya, dan nengok saya waktu tausiah kan gitu ya. Malas rasa bawaannya. Kenapa? Ustadznya bisa jadi banyak dosa. Kalau ndak ustadznya banyak dosa, jamaahnya yang banyak dosa. Kan gitu aja Bapak Ibu ya, simpel hidup ini sebenarnya. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, itulah rupanya makna hadis Nabi itu. Jika kalian bersua, jangan bermuka masam. Karena bermuka masam itu bukan tanda ahli surga. Ya Bu ya? Tapi kalau sama suami orang jangan senyum Bu, itu dosa. Lebih paham ya? Sama kawan yang saya bilang yang senyum Bu, dari mana sehat? Alhamdulillah. Jangan ditambah lagi, bagaimana sih anu tetanggamu yang semalam itu? Ah, itu dosa lagi ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, itulah tanda ahli surga. Yang kedua kata Nabi adalah pasih lisannya. Apa tanda lisan yang pasih? Minimal 3. Pasih lisan itu yang pertama adalah keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik, zikir, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ini tanda-tanda ahli surga. Yang kedua adalah ucapannya selalu mengandung nasihat.
Saya teringat Bapak Ibu ya, walaupun kita kadang tinggi gelar, banyak pendidikannya, kalau dibandingkan dengan orang tua kita yang dulu Bapak Ibu, lebih maju rasanya dan lebih berkah didikan orang dulu. Tidak usah dulu kita kecewa Pak hari ini ya. Saya teringat Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, orang tua itu Bapak Ibu dulu, kita yang masih punya orang tua, tidak panjang-panjang nasihat mereka. Tidak ada qala Allah Ta'ala, kemudian qala Nabi SAW, tidak macam itu. Nasihat mereka cuma satu dulu. Nah, kalau memang kamu pergi merantau, jaga solatmu. Itu aja nasihatnya Bapak Ibu. Tidak dia bilang, nah, kalau nanti merantau ya, kumpulkan sekian uang, beli tanah di sana, ada di sini, rumah kita harus begini, segala macam. Tidak ada. Kalau orang tua itu dulu hanya satu, nah, kemanapun kamu pergi, jangan tinggalin sholat. Ternyata Bapak Ibu baru sekarang terasa, kenapa nasihat yang pendek ini selalu tak lupa orang tua. Bahkan setelah kita menikah hari ini kadang, masih ada nasihat itu datang ke telinga kita melalui suara handphone. Apa cakap mereka? Jaga cucuku, jaga istrimu, baik-baik menjaga keluarga, tapi jangan kalian tinggalin sholat. Ternyata Bapak Ibu, kenapa sholat itu menjadi titik besar orang tua selalu berucap? Ternyata betul Bapak Ibu, kunci untuk Bapak Ibu menyelaraskan hidup ini, mau susah, mau bahagia, mau miskin, mau kaya, ternyata penyeimbangnya adalah sholat. Kalau beres sholat kita, insya Allah Bapak Ibu, enak rasanya hidup ini Bapak Ibu. Banyak orang yang sibuk mencari kekayaan dengan hartanya tapi susah dibuatnya. Banyak orang yang susah mencari jabatan, ujung-ujungnya jabatan tak membahagiakan. Banyak orang Bapak Ibu yang sibuk menyimpan hartanya, nyata-nyatanya harta itu tak sempat ia makan, akhirnya mati. Cuman kalau solat ini ada tak ada alhamdulillah, tak ada pun tetap alhamdulillah. Hidup begitu nyaman, tak banyak pikiran, nyantai dalam hidup, cita-cita tidak terlalu banyak. Karena apa? Sadar diri akan mati. Jelas Bapak Ibu? Sudah 4. Yang terakhir, ini kabar buruknya ini Bapak Ibu. Yang terakhir adalah fayuq'idanihi. Ada nanti kata Nabi orang yang diduduk paksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Begini Bapak Ibu gambarannya. Seandainya ibu-ibu punya suami. Suami ini yang paling ibu sayangi. Tidak ada lagi laki yang ganteng lagi di dunia yang tampan dilihat ibu kecuali suami ibu yang sekarang. Semuanya jelek di mata ibu. Namun di suatu saat terjadi hal yang tak diinginkan. Apa? Ternyata ibu punya selingkuhan satu orang. Udah, akhirnya apa yang terjadi? Ibu tidur di kamar nih. Habis asar nih ceritanya, tidur di kamar. Berkebetulan handphone tinggal di ruang tamu. Suami lagi ngopi di ruang tamu. Berbunyilah handphone ibu. Kemudian ibu lagi tidur di mana? Di kamar. Suami di ruang tamu. Handphone ibu tinggal di ruang tamu. Berbunyi itu handphone. Berbunyi diangkat suami. Halo sayang, katanya langsung dari handphone. Akhirnya apa yang terjadi? Marah suami, mendidih darahnya. Coba ibu bayangkan, ibu dimarahin orang yang ibu sayangin, bagaimana rasanya kira-kira? Sakitnya, takutnya ada. Takut dan sakitnya ada. Datanglah suami itu, kita lagi sedang tidur, datang dia ke kamar, dipegangnya pundak kanan dan kirinya. Katanya, duduk kau, tengok handphone nih, telepon siapa ini, kata suami. Takut tidak kita ibu-ibu? Takut. Ini Bapak Ibu mohon maaf, yang mendudukkan kita ini besok orang yang tidak pernah berjumpa wajahnya, yang tidak pernah berkenalan dengan kita. Ada di sini yang sudah berkenalan dengan malaikat mungkar dan nakir? Ada? Belum ada ya? Besok dia datang, tamun diambilnya pundawa, duduk katanya. Caranya pun tidak baik-baik. Apa dia cakap? Tengok nih ada catatanmu di sini. Nampaklah di situ riba, nampaklah di situ pengkhianatan, nampak di situ kedustaan, kebohongan, gunjingan, namimah ibnu muliakan oleh Allah, bertanggung jawab kamu hari ini. Di saat itulah Bapak Ibu, makanya 3 tawaran Nabi. Jikalah kita khawatir keluarga kita tak baik, terutamalah almarhum ayah mak kita ya, mungkin sedikit amalnya. Kenapa sedikit amalnya? Karena dulu terlalu sering kita ganggu hidup dia di waktu hidup. Maka kata Nabi yang pertama, jika kalian ada di depan orang yang mati, yang pertama, ucapkanlah yang baik-baik. Doa maknanya ibu-ibu. Yang kedua adalah sedekah atas nama mereka. Dan yang terakhir, jangan putuskan silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya yang baik di waktu hidupnya.
Makanya ibu-ibu, itu perlunya kita tahu, pergi silaturahmi dengan almarhum suami kita yang dulu, kita harus kenali siapa kawan-kawan dia dulu yang baik. Jika ini disambungkan, maka silaturahmi ini akan menjadi balasan pahala kepada almarhum, misalnya suami kita yang dimuliakan oleh Allah. Itulah tandanya kita perlu Bapak Ibu bersahabat nih orang-orang baik ini Bapak Ibu, biar saling mendoakan kita besok kalau sudah ada yang meninggal dunia. Jelas Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang 5 ini, ada yang digertak, ada yang dipukul, ada yang dipaksa, kemudian Bapak Ibu semuanya ketakutan. Namun di dalam kitab Nailul Autar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk kita semua Bapak Ibu. Itu tadi kan ini gambaran bagi orang yang gambarannya sedikit amal. Taruhlah Bapak Ibu kita berlindung sama Allah, amal kita mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya yang kelima ini adalah menakutkan, namun ada kata Nabi 4 yang membahagiakan orang. Yang pertama kata Nabi, ketika ada orang yang susah di liang lahatnya, ketika ada orang yang susah di liang kuburnya, kemudian di saat itu datanglah kesusahan itu menghampiri dirinya di tempat yang sempit, kurang lebih 1,5 meter, ke kanan tanah, ke kiri tanah, ke atas tanah, ke bawah tanah, badan diikat, gelap, tak ada AC-nya, kemudian tak ada kipas anginnya, yang ada hanya lipan, kemudian apalagi ibu, ular, kemudian yang ada di sana adalah hanya ulat yang memakan daging kita ini Bapak Ibu. Saat itu apa yang terjadi? Jika kesusahan itu datang bagi seorang yang beriman kata Nabi, maka ada yang menjadi pembelanya. Yang pertama kata Nabi, datanglah azab itu dari arah kepala kita ini besok Bapak Ibu. Datang azab itu, kesusahan itu di yang lahat. Sudah menyambar-nyambar, bahkan kesusahan itu sudah mulai datang. Kemudian apa yang terjadi kata Nabi? Kanatis shalah inda ra'si. Di saat itu kata Nabi, berkatalah solatnya, duhai azab Allah, jangan sakiti hamba Allah ini. Aku ini adalah solat dia di waktu hidupnya. Ternyata Bapak Ibu, yang membela kita besok pertama di liang lahat itu solat. Maka sering Bapak Ibu saya sampaikan, solat itu jangan ditinggal. Bagaimanapun hidup kita, jangan tinggalkan solat. Kalau kita susah memang tak bisa bersedekah, tidak apa-apa. Kalau kita tidak bisa berangkat haji dan umroh, tidak ada uang, tidak masalah dalam agama. Kita berpuasa Ramadan, kalau sakit tidak diwajibkan berpuasa Bapak Ibu. Kita berzakat, kalau tidak cukup nisab dan haulnya, kita tak wajib berzakat Pak. Tapi kalau solat, mau miskin kita, mau kaya, mau senang, mau bahagia, mau jelek, mau tampan, mau banyak anak, mau tidak banyak anak, tetap wajib solat. Ini saja Bapak Ibu. Kalau kita mau kita hidup ini Bapak Ibu, enaklah Bapak Ibu. Kita hidup nih Pak, bukan mau kita Pak, maunya Allah ini Bapak Ibu. Makanya tidak usah terlalu banyak mikirin Bapak Ibu. Contoh ibu-ibu ya, jangan pernah ibu takut panjang umur. Kenapa ibu takut panjang umur? Di pikiran ibu satu, siapalah nanti yang ngasih makanku, kan gitu ibu. Rezeki kita ini udah ditakar Bu. Urusan sedikit banyak ndak urusan kita loh Bu. Yang penting habis rezeki kita mati, ndak perlu disesalin. Meninggal misalnya anak, ya Allah sekali aja aku mati, ndak tenang aku hidup kalau ndak ada anak. Jangan Bu, bismillah hidup ini. Apa penenang kita? Solat. Kan Allah yang janjiin Bapak Ibu. Memang ini berat Bapak Ibu menyampaikan ini, tapi kalau kita resapi Bapak Ibu dalam-dalam, memang betul hidup ini ndak mau kita. Kan kalau mau kita hidup ini Bapak Ibu, rumah kita besar, emas kita ibu-ibu di tangan kanan dan kiri 11 kilo ya. Kalau jalan nunduk terus, apapun yang kita minta bisa dibeli. Mau kita, suami kita ganteng, anak kita banyak, pegawai semuanya, itu mau kita. Tapi itu tidak mau Allah Bapak Ibu. Makanya itu tandanya hidup ini bukan kita yang ngatur. Siapa? Allah. Bismillah. Untuk Ustadz menyeimbangkan pikiran yang kadang was-was itu bagaimana Ustadz? Maka bismillah Bapak Ibu, kita sholat baik-baik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Banyak masalah bukan kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kan kita dicap Allah ini makhluk yang banyak masalah Bapak Ibu. Hambaku yang banyak masalah kata Allah. Jangan coba-coba minta pertolongan kepada siapapun. Jangan minta pertolongan ke hartamu. Hartamu tak abadi. Jangan minta pertolongan kepada jabatanmu sementara. Namun kamu harus minta pertolongan kepada aku kata Allah. Melalui apa? Salat. Kalau apa yang ibu inginkan hari ini belum tercapai, kan dijawab Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ternyata Bapak Ibu, sabar dan salat itu harus seimbang dalam hidup ini. Tidak dapat hari ini berarti belum terbaik untuk kita Bapak Ibu. Saya pun banyak angan-angan, tidak dapat juga Bapak Ibu.
Banyak, berarti saya yakin, ya Rob, engkau yang mengetahui apa hajatku ya Rob. Kalau kita jadikan beban pikiran Bapak Ibu, mohon maaf, itulah yang membuat stres, susah tidur, akhirnya Bapak Ibu lumpuh kaki, lumpuh tangan, segala macam, berlebih-lebihan awak mikirin semuanya Bapak Ibu. Makanya jangan sampai takut panjang umur, karena orang yang panjang umur itu kata Nabi dapat doa besok dari malaikat. Tapi bukan doanya malaikat Israel Bapak Ibu ya, malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya yang akan membela kita besok di liang lahat salat. Makanya Bapak Ibu, andai ndak beres Ustadz bacaan saya SR-nya dulu Ustadz sekolah rakyat. Ilmu tajwid Al-Qur'an Ustadz saya ndak paham. Berapa hukum membaca Al-Quran aku tak bisa Ustaz. Diterima ndak solat saya? Kalau posisi bapak dan ibu di posisi seperti yang saya bilang tadi, itulah gunanya awak berimam solat berjamaah. Yang menutupi kurang itu nanti Pak Imam, imam kita tuh. Kan semalam udah kita sampaikan, imam yang paling abdul itu yang paling tinggi ilmu Al-Qur'annya. Yang kedua, kalau tinggi ilmu Al-Qur'annya, paham ilmu hadis Nabi, ilmu syariat. Dan yang ketiga adalah paling banyak mengenal agama ini. Beliau ini udah ada semuanya. Dan yang terakhir adalah yang paling tua umurnya. Tua ini ternyata di urutan keempat Bapak Ibu keabdolan menjadi seorang imam. Artinya walaupun tidak tua, kalau udah dapat 1, 2, 3 tingkat Bapak Ibu, alhamdulillah. Bagi kita yang belum beres bacaan ayat Al-Qur'annya Bu, maka sering-seringlah sholat berjamaah. Menumpang awak kekurangan disempurnakan oleh Pak Imam kita Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Ini bukan dalil kalau Bapak Ibu paham ilmu Al-Quran, ini dalil agar tak sholat berjamaah. Enggak. Kalau Bapak Ibu udah punya ilmunya, kejar keabdolan sholat berjamaah. Di belakang imam itu lebih mulia, 27 derajat Bapak Ibu, 27 kebaikan. Habis Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini yang kutunggu-tunggu suara ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah Bapak Ibu, pembela kita itu baru 1 solat ya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, baik-baiklah solat Bu ya. 3 bulan lagi kita udah mau puasa. Bulan Maret tanggal 9 kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Tapi di awal-awal bulan kita udah puasa. Tidak terasanya Bu. Ibu-ibu nanti pergi kampanye seminggu, udah habis sebulan tuh. Habis itu pemilihan, akhirnya nengok-nengok polling, habis sebulan. Habis itu puasa marhaban ya Ramadan. Desember, Januari, Februari. Ini yang tinggal nih sekarang. Banyakin amal Bu ya. Ustadz baru semalam nyok lebaran, itu urusan ibu lah itu ya. Yang jelas kita udah mau puasa ini pokoknya. Mari kita Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang 3 lagi kita sambung di lain waktu, pembela kita besok setelah masuk ke liang lahat. Dan kita minta doa ya berangkat umroh kepada Ibu Nur Hasni dan Ibu Rahima. Yang mana orangnya ini? Tidak datang? Oh ya, satu lagi, mak ya. Alhamdulillah. Jaga Bu baik-baik ya. Ini saya harus lupa ya, kalau cepat ini saya kasih tahu sedikit kisi-kisi umroh ini tadi. Mudah-mudahan Ibu Nur Hasni dan Ibu Rahima ya sehat-sehat dalam perjalanan. Walaupun kapan Bu berangkat? 3 modalnya ya. Modal yang keempat berarti udah lunas ongkos ya. Yang saya tambah ini 3. Yang pertama niat diperbaikin. Sebelum nyampe ke tanah suci, tinggalin rumah besok, niatnya yang baik. Apa niatnya? Ibadah. Jika ada hajat orang, bismillah ya Allah, kuatkan aku menyampaikan hajat kawan-kawan, siapa tahu ada. Yang kedua Bu, banyakin istighfar. Ya, banyakin istighfar selama dalam perjalanan. Pokoknya mulai dari rumah besok sampai tanah suci, jangan membawa apa-apa di pikiran. Aku ini, anak ini, aku ini orang ini, aku ini. Jangan. Istighfar dibanyakin. Dan yang ketiga, biar nikmat ibadah Ibu itu besok. Yang ketiga adalah setelah ninggalin rumah besok, banyakin ngalah. Ya Bu ya, banyakin ngalah. Masuk kamar hotel ngalah. Karena kamar kita itu tak akan lari besok. Pasti ada nomornya itu. Jangan ngalah. Jangan terburu-buru. Jika selama bisa bantu orang nanti di sana bantu. Ngasih bawa sandal, ngasih minum sama orang, udah bantu. Pokoknya yang penting bawaannya ngalah Bu ya. Jangan katakan aku dulu, jangan. Biasakan ngalah untuk beribadah. Itu sebagai pesan saya kepada yang mau berangkat. Mudah-mudahan ibadah umroh ini umroh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita kirimkan doa almarhum Bapak Husin bin Zainuddin, kemudian Bapak Padi Oyo binti Dahu, kemudian kepada almarhum Bapak Haji Kadri Jusman bin Jusman. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu almarhum ini semua diampuni oleh Allah dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Thumma khususan li hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله هدية بالغة لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم خصوصا لحاجاتنا لروح آبائنا حسين بن زينودين فادي أويو بنت داو ثم إلى أرواح آبائنا كدر بن جسمان برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن أنت مقصودنا أنت مطلوبنا من الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عمرتهما عمرة مبرورة خصوصا لحاجاتنا لأمهاتنا نور حسن ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة خصوصا لحاجاتنا يا الله يا رحمن إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم
منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.